Tapi kadang yang kelewat atau terlupa itu apa? Salam, apa enggak? Nah gitu, kita lupa bahwa ternyata kalau di hadis ini yang jadi sini aja, sini, apa? Gitu. Nah, narekel kan ya. Ya, bahwa yang kadang dilupa atau dianggap, ya dilupa atau dianggap bukan jalan masuk surga adalah apa? Silaturahim. Nah, karena biasanya apa? Orang fokus kepada ibadah, ya beriman, nggak syirik, sholat, zakat, fokusnya ke situ. Nggak salah, tapi ada yang kelupaan, yaitu apa? Silaturahim, gitu ya. Nah makanya selalu saya sampaikan bahwa ketakwaan yang benar itu, ya imannya baik, ibadahnya baik, dan silaturahimnya juga baik, gitu ya. Dan itu adalah efek dari apa? Efek dari kita belajar ilmu. Ya, jadi ilmu itu bikin kita semakin bagus keimanannya, semakin bagus ibadahnya, tapi juga semakin bagus silaturahimnya. Gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis 50. Ya, hadis 50. Siapa yang mau baca? Yang baru datang, mangga. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan semua makhluk. Ketika selesai menciptakannya, maka berdirilah Rahim. Lalu Allah berfirman, tahan. Rahim berkata, ini adalah Rahim, bukan Rohim. Rohim, secara bahasanya Rohim. Oh, ya? Iya. Jangan jadi Kang Rohim, beda deui ya. Rahim. Rahim berkata, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan kekerabatan. Allah lalu berfirman, apakah engkau mau jika aku sambung orang yang menyambungmu dan aku putus orang yang memutusmu? Rahim menjawab, tentu ya Rob. Allah lalu berfirman, ini adalah ketetapan untukmu. Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian mau firman Allah. Maka apakah kiranya jika kalian berpuasa kalian akan membuat kerusakan di bumi dan memutus silaturahim? Quran surat Muhammad ayat 22. Kandungan hadis: 1. Penegasan akan haramnya memutus tali silaturahim. 2. Silaturahim termasuk penyebab diturunkannya rahmat Allah kepada para hambanya, dan memutus silaturahim merupakan penyebab terjadinya kerusakan. 3. Isti'adah, meminta perlindungan hanya boleh dilakukan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadis 50. Ya. Nabi SAW bersabda bahwa ketika Allah ya selesai menciptakan seluruh makhluk, maka salah satu yang kemudian berdiri menghadap ada yang namanya rahim. Saya pernah sampaikan ya, dan ini nanti dalam tafsir juga, rahim itu paling utamanya adalah diambil dari mana? Sifat ataupun asmaul husnanya Allah. Allah itu maha rahman, maha rahim. Nah, Allah menggunakan kalimat ataupun asmaul husnanya kepada dua hal. 1, rahim wanita. 2, silaturahim. Maka dua hal ini karena pakai nama Allah, bahasanya gitu ya, karena pakai asmaul husnanya Allah, maka dia punya posisi penting. Maka dia punya posisi yang mulia. Makanya apa? Rahim wanita itu suci, terjaga, dan sama syariat betul-betul dijaga betul-betul. Nggak boleh sembarangan kecuali diikat dengan pernikahan, kan begitu ya? Gitu. Nah, satu lagi adalah apa? Ini nih, silaturahim. Jadi secara bahasa ya, saya sampaikan dulu. Jadi sebetulnya secara bahasa, kalimat bahasa Arabnya bukan silaturahmi. Ibu nggak akan ketemu. Ya, tapi karena akar katanya atau tadi disampaikannya, diambilnya dari nama Allah, Ar-Rahim. Makanya namanya juga silaturahim. Gitu. Makanya meskipun ya gitu ada pendapat yang bilang enggak, silaturahim itu untuk saudara yang ada ikatan rahim, betul, ikatan darah, tetapi secara bahasa keseluruhan silaturahim namanya.
Ya, jadi kalau ketemu misalnya, Bu mau kemana? Mau ke rumah Bu Haji, mau apa? Mau silaturahim aja gitu. Oke. Nah, nanti ketika ketika Allah menciptakan semua makhluk, kata Nabi, dan selesai menciptakannya, maka berdirilah rahim. Maka Allah berfirman, tahan. Maksudnya, diam kamu di situ. Nanti dalam tafsirnya surat Muhammad ayat 22. Gitu. Maka kemudian rahim berkata, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan kekerabatan. Ya, bahwa maksudnya apa? Ini adalah tempat, maksudnya aku ini adalah tempat ataupun yang menjadi apa bahasanya? Aku ini adalah yang jadi timbangan orang itu nyambung silaturahim apa enggak. Ngerti nggak maksudnya? Berarti apa? Bahwa nanti Bu, di akhirat itu rahim ini akan ada sebagai makhluk. Walau alam bentuknya gimana? Anggaplah kayak orang gitu. Biar gampang ya. Ini mah walau alam kayak gimana, tapi anggaplah orang. Maka nanti setiap orang yang diadili itu akan ditanya hubungannya tentang rahim. Urusan dia silaturahimnya gimana, baik apa enggak. Dan itu nanti menentukan. Nanti menentukan ini orang tuh berarti sempurna nggak ketakwaannya. Jadi kita nggak cuma diperiksa sholatnya gimana, ibadahnya gimana, keimanannya nggak cuma itu. Tapi apa? Tapi yang ditanya juga salah satunya adalah hubungan silaturahimnya kayak gimana. Makanya apa? Dari sini kita ngerti hadis 49 kemarin bahwa apa? Bahwa tadi surga itu nggak cuma soal ibadah, soal iman, tapi juga urusan silaturahim. Dan dari sini juga kita paham Bu, kenapa kalau orang mutus silaturahim masuknya kategori dosa apa? Dosa besar. Ya, kenapa? Karena kita jadi ngerti bahwa oh ternyata silaturahim itu punya posisi setinggi itu. Makanya kurang tepat ya kalau ada yang berpikir bahwa ya udah berteman gitu, atau misalnya pika sebelen si itu mah gitu ya, saya mah nggak mau sama dia lagi, nggak mau pokoknya punya pertemanan lagi, punya silaturahim sama orang begitu. Itu teh nggak bisa tuh dianggap sepele begitu tuh nggak bisa. Ya, kenapa? Posisinya di atas. Kenapa? Karena kita sedang memutus sesuatu dan menyambung sesuatu yang ada kalimat Allahnya. Itu aja poinnya. Karena bawa-bawa nama Allah. Bahasanya gitu Bu. Maka sesuatu yang bawa nama Allah itu harus diposisikan penting gitu. Makanya lihat lanjutan hadisnya. Maka Allah berfirman, apakah engkau mau jika aku sambung orang yang menyambungmu dan aku putus orang yang memutusmu? Maka Rahim menjawab, tentu ya Allah, tentu ya Rob. Maka Allah berfirman, ini adalah ketetapan untukmu. Ngerti nggak? Aku putus yang memutusmu, aku sambung yang menyambungmu. Orang, kalimat dulu ya. Bahwa di sini maksudnya adalah para ulama menjelaskan bahwa orang yang mutus silaturahim, maka dia sedang mutus hubungan dengan Allah. Dan orang yang menyambung silaturahim, maka dia sedang menyambung hubungan dengan Allah. Atau dibalik kalimatnya. Kan Allah berfirman, apakah engkau mau jika aku sambung orang yang menyambungmu? Berarti gimana Bu? Asalkan orang itu menyambung silaturahim, maka Allah pun akan menyambung hubungan dengan orang itu. Tapi kalau ada orang yang mutus silaturahim, maka apa? Maka sebetulnya Allah sedang memutus juga hubungan dengan dia. Satu lagi. Apa pemahamannya berarti? Catat. Maka nggak bisa Bu, kalau ada orang merasa punya hubungan baik dengan Allah, habluminallahnya baik, tapi di saat yang bersamaan dia jelek hubungan sama manusia. Berarti apa? Itu cuman kepedean aja. Paham? Karena kalau berdasarkan hadis ini, siapa yang nyambung silaturahim, maka dia juga menyambung hubungan dengan Allah. Atau kalimatnya gini, siapa yang habluminanasnya baik,
Maka Allah juga mau tuh, ya, habluminallahnya baik. Tapi kalau yang habluminanasnya jelek, maka sebetulnya dia juga jelek dalam habluminallah. Tapi Ustadz rajin sholat, sebenarnya mah jelek. Karena Allah bilang, kalau nyambung aku sambung, kalau mutus aku putus. Di hadis ini. Jadi mungkin Ustaz kita sholatnya ke kalau berbina sholat hanya pasal. Iya, kayak gini Bu, kayak orang, ya ibu kan dulu kan kembang desa ya, gitu. Ya, misalnya teh. Terus apa? Banyak yang ngefans sama ibu. Ngasih hadiah, ngirim ini, ngirim itu, salam ini, salam itu, surat ini, surat itu. Tapi ibu teh enggak. Ya, ibu teh misalnya ketemu teh cuman senyum aja. Ya. Terus si laki-lakinya apa? Ih, dia senyum sama aku. Merasa GR kan? Nah, orang yang habluminanasnya jelek tuh gitu, meskipun dia punya habluminallah yang menurut dia bagus, cuman GR doang. Makanya level utamanya apa? Al-Bayyinah ayat terakhir, radhiyallahu anhu wa radu'an. Itu tuh cinta dua pihak, dua arah. Tapi kalau orang yang mutus silaturahim, meskipun dia mengaku saya rajin ibadah kok, itu cinta bertepuk sebelah tangan bahasanya. Ngerti nggak? Konsepnya bisa dipahami nggak? Jadi gimana? Habluminallah sama habluminanas tuh berbanding lurus, Bu. Nggak bisa ada orang rajin, makanya saya sering bilang, adab itu mengajarkan kepada kita untuk apa, Bu? Nggak bisa orang rajin ibadah tapi jelek urusan sama orang lain. Nggak bisa tuh. Nggak bisa ceritanya ada orang ibadahnya bagus, sholatnya, zakatnya, apa segala macam, tahajud gitu dan lain-lain, tapi nggak akur sama orang. Nggak bisa. Kumaha? Tong nunjuk batur, urang we ieu mah. Ya. Gitu. Ada yang gini, kamu kan ribut gitu. Mohon. Enggak baikan aja. Tapi saya bilang, jangan gitu ini. Apa bisa jangan musuhan itu. Udah saya maafin, yang penting saya maafin, tapi nggak mau lagi sama dia gitu. Sama aja ya. Kalau nggak mau lagi sama dia, kayaknya itu jangan deh. Kalaupun mau, lebih kepada apa? Ya udah, itunya mungkin saya maafin, tapi saya jaga jarak. Kalau jaga jarak mah nggak Jaga jarak mah nggak apa-apa. Ketemu senyum terus ngobrol. Ya ketemu sekedarnya, senyum, nyapa, tapi udah gitu. Jadi udah kapok dengan pengalaman yang sebelumnya, nggak apa-apa. Tapi kalau tapi kalau dihapus, diblok, baut, jamedud, nggak boleh. Itu tapi dia maafin. Aku maafin, tapi jangan. Sebaiknya jangan. Kita jangan begitu. Orang ke kita begitu, sabodo teuing, mohon. Yang penting kita udah ngasih tahu. Iya. Ya. Kalau sebaliknya gimana kan? Kenapa? Jadi kalau ketemu teman-teman itu teh ramah, baik, terus tapi ibu dengar dari orang lain kan tidak suka sama. Ya biarin aja. Biarin aja. Itu nanti babnya tentang orang munafik kan? Biarin aja. Iya. Iya kan? Iya, tugasnya apa? Orang, Bu, jelek dan jahat sama kita terserah. Asal jangan kita yang jahat dan jelek ke orang. Tapi di belakang sebenarnya dia, ya udah biarin aja. Dan di depan mah dia baik-baik aja, ya udah. Tugas kita mah jadi orang baik. Makanya kata Nabi kan, kul khairon aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Maksudnya apa? Kalau memang salah satu hikmahnya adalah kalau memang kita nggak bisa balas dengan berbuat baik atau kitanya nggak bisa berbuat baik, minimal diem. Jangan sampai justru masuk kepada bikin jelek. Jadi misalnya pengen deh ngomong kasar misalnya gitu ya, tapi apa? Udah diem aja. Gitu. Dan muji mah nggak bisa, misalnya gitu ya, gitu nggak bisa, udah kesal mungkin apa gitu, ya udah diemin aja, gitu. Makanya bahasanya apa ya? Ya batasan kita cuma sampai situ. Gitu. Ya, apakah Ustadz? Apakah itu jadi palsu? Enggak, bukan palsu, tapi lebih kepada saya berusaha untuk tidak berbuat buruk gitu aja. Saya sedang menahan diri, gitu. Kamu senyum-senyum padahal mah kamu juga kesel.
Ya memang iya gitu, tapi daripada saya ngomong langsung, mendingan cuman begitu gitu. Kalau saya mah malas bicara, malas senyum mendingan. Oh iya. Ayo ngomong halus itu. Malas bicara. Lebih baik menghindar dia mah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Biasa aja gitu. Iya biasa aja, cuman memang rada hese gitu ya senyumnya teh. Ya udah nggak apa-apa. Intinya itu, jangan berbuat buruk. Kenapa? Kan selalu ya Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Ya, bahwa apa? Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikannya kembali kepadamu. Tapi kalau kamu berbuat buruk, maka sama, balasannya juga ke kamu. Ibu pengen yang datang itu yang baik apa yang buruk? Maka jadilah orang baik. Udah gitu aja. Ibu kunaon sih meni bager-bager teuing segitu orangnya teh kitu dan pika sebelen dan lain-lain. Ya saya mah pengen yang datang ke saya yang baik-baik. Siapa ya yang tanya ya? Siapa yang tanya ya? Dulu pernah ada Ustadz sampai kapan? Oh ada di kajian yang lain. Ustadz sampai kapan kita harus berbuat baik? Ya padahal manusia itu kan ya siapapun nggak selalu baik sama kita. Maka jawabannya adalah berbuat baiklah selama ibu masih pengen diberikan yang baik sama Allah. Jadi jangan ngandelin manusia, ngarepnya nggak ke manusia, gitu. Tapi kita mah saya mah pengen dapetin yang baik dari Allah. Ya udah, jadilah orang baik, gitu. Iya. Ya, ibu hafalkan surat Ar-Rahman. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apa artinya? Tidak ada kebaikan tidak ada balasan dari perbuatan baik melainkan kebaikan. Jadi selama pengen dibalas yang baik-baik ya jadilah orang baik. Yang kita harapkan mah apa? Balasan dari Allahnya gitu. Ya. Nah, makanya apa? Dari sini kita belajar betapa pentingnya menyambung silaturahim. Ya. Gitu. Dari hadis ini ibu tahu bahwa ternyata nilai silaturahim itu sepenting itu. Ya kalau biasanya kan kita menganggap ya udah namanya sosialisasi, namanya hidup bersosial, namanya orang hidup di dunia, ya udah sama orang kan ketemu dan lain-lain. Ternyata enggak. Ketika niatnya kita tahu ya ilmunya, ternyata silaturahim itu di situ posisinya setinggi itu dan ada balasan seperti itu dan nanti ada pengadilan seperti itu. Maka apa? Kita tidak akan menganggap remeh terhadap silaturahim. Iya, makanya benar kalimat 1000 teman itu terlalu sedikit, 1 musuh itu kebanyakan. Bahasanya begitu ya. Oke, maksudnya apa? Karena kita butuh untuk punya nilai silaturahim yang baik juga. Ya, 1000 teman itu terlalu sedikit, 1 musuh itu kebanyakan. Jadi apa bahasanya? Gak usah banyak, gak usah bikin musuh. Udah aja. Selama bisa punya network yang baik, bertemanlah dengan siapapun. Muslim tuh gitu. Ya, lihat kandungan hadisnya. Tadi ya surat Muhammad 22 dulu, punten, lupa. Maka Abu Hurairah berkata, bacalah ya. Surat Muhammad ayat 22, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di bumi dan memutus silaturahim. Kenapa Allah bilang, hei manusia, bukan apa ya bahasanya? Terus kalau kalian punya kuasa, kalau kalian punya wewenang, kalau kalian jadi pejabat bahasa kita lah, atau punya kekayaan atau apa, alokasi kelebihan, kenapa berbuat kerusakan di bumi dan mutus silaturahim? Kalau kita balik kalimatnya, orang ketika nambah kekayaan, punya posisi lebih tinggi, punya jabatan lebih tinggi, punya wewenang, biasanya 2 potensinya. Apa? 1, berbuat kerusakan. Bener nggak? Keun, da saya yang punya wewenang, udah sok babad we eta misalnya gitu. Ya, udah sok itu pohon rubuhin aja.
Kan gitu, itu satu. Yang kedua apa? Mutus silaturahim. Apa? Makin susah ditemui, ya enggak? Kenapa Allah takdirkan ibu semua tinggal di sini? Biar ngaji. Sok mun ibu teh di mana? Papua. Aduh, Papua. Jangan atuh. Enggak, yang elit. Yang mahal. Batu Nunggal. Setra Duta. Ya, Kota Baru Parahyangan, misalnya gitu ya. Emang ibu mau ngaji ke sini? Tuh level, cek ibu teh. Kan gitu. Ya. Gitu. Atau misalnya tiba-tiba teh Dede teh jadi menteri meren. Gitu. Terus ibu-ibu teh bilang, Dede pengen ketemu. Aduh, maaf ya. Ya, sudah harus bergaul sama istri sultan yang lain. Misalnya kan gitu. Udah nggak maksudnya udah nggak level ketemu sama ibu yang gitu-gitu Bu maksudnya. Kan suka ada ya orang yang gitu ya, begitu rada naik aja sedikit, aduh maaf ya gitu. Kan enak ya sosial. Nah gitu Orang ya, elit-elit yang elit-elit doang gitu ya, yang apa gitu. Tapi Ya. kalau udah ribut mereka tuh pada buka-buka Aib Iya. betul ya gitu. Kalau ibu mah kan nggak harus ribut ya, aib mah ya aib we gitu ya. Ya enggak gitu bari heureuy. Aib nanti kan urusan makanan gitu, apalagi levelan tinggi ekonominya. Iya gitu. Saudara. Ya kan ketika seseorang ekonominya naik aja kan suka beda gitu. Ada yang begitu kan? Nah itu tuh surat Muhammad ayat 22 tuh gitu. Allah bilang, kunaon sih begitu naik saeutik, bahasanya gitu ya Bu ya. Kenapa sih begitu dikasih naik aja sedikit sombong kamu tuh gitu? Ya, nah itu. Makanya nggak boleh. Ya. Anak-anak yang baik yang lain mah baik gitu sesama. Iya, iya benar. Termasuk apa? Ada lagi kan orang yang bertemannya karena apa Bu? Karena Ngeliat ya, status. Iya kan? Gitu. Jadi harus yang selevel. Kalau enggak teh nggak mau. Ada yang gitu teh. banyak keluarga Banyak. Iya kan? Gitu. Banyak keluarga bullying. Iya, ya gitu. Tuh. Kita mau belajar. Alhamdulillah ya. Ini rezeki dari Allah, karunia dari Allah. Kita mau belajar. Ternyata yang gitu-gitu, Bu. Enggak cuman lewat begitu saja, enggak. Nanti Allah tanya, "Kenapa kamu enggak mau berteman sama si itu? Kenapa kamu jadi sombong? Aku kasih karunia begini, kenapa kamu jadi mutus silaturahim sama yang itu? Kenapa kamu merasa hanya pantas bertemannya sama yang ini aja? Kenapa merasa yang itu mah tidak pantas jadi teman kamu?" Wah, itu teh Bu, ada pengadilannya nanti. Siun. tapi kalau bertemannya karena Allah mah tidak melihat status sosial. Balik lagi, berteman karena Allah tuh apa misalnya? Di masjid, pernah nggak ada pengumuman di masjid, mangga ibu yang income-nya 100 juta ke atas dipayun. UMR pengker we dipengker. Ada gitu nggak? Pensiunan wayahna teras we teras gitu. Iya. Pensiunan di pinggir. Iya nggak? Hah? Iya gitu. Ada nggak begitu? Nggak ada. Ya nggak? Masjid itu kan gitu. Datang duluan di depan. Ya kan? Siapapun itu. Gitu. Nggak ada. Gitu. Datang terlambat ya udah di belakang. Gitu. Ya ada kok saya kalau di pengajian ada orang yang penting datang sini. Nah, itu kan sebetulnya nggak boleh. belum belajar. Nggak begitu. Gitu harusnya mah. Udah ya. Oh, Pak Ustaz bilang dia artis yang setengah. Iya. Sono dia baru Iya. pulang dari Purwakarta. Iya, tadinya mah saya pengen bu tapi di itu we bu itu mah tuh. Ya, biarin we gitu. Ya. Oke, nah poinnya apa berarti itu? Bagaimana Islam mengajarkan kesetaraan. Ya kan? Bu, sholat berjamaah. Ada sholat berjamaah nih di sebuah kantor. Gitu. Terus yang imam OB, direktur datang tukeran moal imamna. Enggak, direktur datang nepok aja kan.
ikutan gitu ya, ikutan aja berjamaah meskipun imamnya OB. Ya nggak? Oh, Islam tuh gitu. Direktur mundur gitu, tukeran. Nah, iya kan? Gitu ya. Nah, lihat kandungan hadisnya. 1. Penegasan akan haramnya memutus silaturahim. Garis bawahi haram. Ibu kalau dengar haram, identiknya kemana? Babi. Bener kan? Haram tuh apa? Haram tuh, babi tuh haram. Ya kan? Anjing tuh najis. Gitu. Mutus silaturahim juga haram. Makanya lucu, ada orang Islam nggak mau makan babi tapi mutus silaturahim. Ya, biasanya karena warisan. Iya. Banyak itu saudara. Ya, kan macam-macam gara-gara warisan, duit, jabatan, harta apa. Ya, Bu. Jadi kalau ngerti mah udahlah, jadilah orang yang someyah sama siapapun. Nggak usah beda-bedain orang. Ya kan? Udah aja kita baik sama siapapun. Ya. Sama yang ada punya posisi ya baik. Sama tukang bakso baik pisan da langganan. Ya kan? Ya, Bu. Iya kan? Itu udah kenal gitu, sama siapa baik gitu. Ya, dan kalimat saktinya nggak boleh pilih-pilih kan? Apa kalimat saktinya? Terima kasih, punten, hatur nuhun, ya, maaf. Itu kan selalu dipakai ke semua. Kenapa kalau ke yang punya jabatan, hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Iya. Tapi ke yang itu mah mending nggak mau nuhun acan. Nggak boleh, Islam nggak ngajarin begitu. Yang kedua apa? Lihat kalimat kandungan hadisnya. Silaturahim termasuk penyebab diturunkannya rahmat Allah kepada hambanya. Bu, silaturahim itu nggak cuma sekedar punya hubungan baik sama orang. Tapi ketika kita nyambung hubungan baik sama orang, Allah sayang sama kita. Jadi berteman begini tuh mendatangkan kasih sayang Allah. Susurian gitu ya, bercanda, barengan, belajar. Itu Allah seneng. Ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ada orang musuhan, nggak saling tanya, ya bareng sih ngaji, misalnya datang ngumpul begini, tapi tuh nanya gitu, jamedut. Itu ya kayak misalnya contoh ya, misalnya Bu Herman sama Bu Tommy misalnya, sebenarnya sebelahan, tapi tuh nanya nih jamedut. Kan Bu Anti yang lihat juga, nah sih duaan kan gitu, ya kenapa sih ini berdua nih, ada aja misalnya gitu ya. Nah Allah juga melihatnya gitu, ini kenapa sih yang gini aja marahan nih? Iya. Bener ya? Paham ya? Yang ketiga, ya hikmahnya bahwa isti'adzah. Tahu isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim secara umum. Ya. Itu namanya isti'adzah. Ta'ud isti'adzah ya. Meminta perlindungan itu hanya boleh dilakukan kepada Allah. Kenapa? Tadi rahim saja berlindung kepada Allah. Ya. Jadi kenapa ibu menyambung silaturahim? Karena pengen Allah nanti memberikan pertolongannya kepada kita. Gitu. Bisa difahami hadis 50? Sekarang